Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulainya, marilah kita berdiri untuk sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ayo, bersama-sama bareng kakak ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, apakah kalian ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Nah, ya betul. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang peta lingkungan. Sebelum itu kakak akan absen dulu ya. Ayo, Aldi hadir, Ayu hadir, Budi hadir, Cindy hadir, Zara hadir. Sepertinya hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, pada materi hari ini kakak akan membahas tentang peta lingkungan. Ada yang tahu apa itu peta? Belum? Apakah kalian pernah lihat film kartun Dora? Nah, jika kalian sudah lihat, kan Dora itu kan selalu membawa peta kemana-mana. Nah, tujuan peta itu untuk menunjukkan arah atau lokasi pada suatu tempat. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah peta adalah sebuah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan perbandingan tertentu. Nah, di kelas 3 kamu sudah belajar tentang denah. Peta tidak ada bedanya dengan denah. Nah, denah itu perbedaannya adalah peta menggambarkan tempat yang lebih luas. Selain itu, peta harus dibuat dengan perbandingan tertentu. Nah, pada peta dibuat dengan skala tertentu supaya menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan ukuran yang tepat. Pada peta, untuk menggambarkan suatu objek alam atau buatan yang ada di permukaan bumi, maka digunakanlah simbol. Nah, contohnya pada gambar berikut ya. Contohnya gambar seperti garis-garis ini itu melambangkan sungai. Nah, yang menggambarkan segitiga yang berwarna itu menggambarkan gunung. Perbedaannya, kenapa kok warnanya berbeda? Nah, kalau yang warna hitam itu adalah gunung yang tidak beraktif. Nah, untuk yang warna merah itu gunung aktif, seperti itu gunung Merapi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah gambar seperti bulatan yang ada warna putih di tengahnya, itu adalah melambangkan danau. Nah, untuk yang selanjutnya adalah seperti bulatan yang terdapat titik-titik di dalamnya itu menggambarkan rawa. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana peta itu dibuat. Apakah ada yang tahu bagaimana peta itu dibuat? Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit. Nah, pada zaman dahulu ada orang mengembara tanpa tujuan. Saat itu manusia belum mengenal semua bagian bumi. Para ilmuwan mengembara ke berbagai tempat. Mereka mencoba menggambar rute perjalanan mereka yang telah mereka lalui. Nah, ketika peralatan semakin canggih, para ilmuwan dapat
bisa memotret bumi dari bagian atas dengan mudah. Selain dengan pesawat, satelit dapat memotret bumi dari atas. Nah, dari potret itu dibuatlah peta, jalan, gang, dan daerah kecil yang sulit tertambah oleh kamera dan diukur langsung oleh petugas langsung di lapangan. Permukaan bumi itu yang Permukaan bumi yang bulat bisa digambarkan dengan kertas yang datar. Untuk melakukannya diperlukan proyeksi, yaitu memperkirakan jarak, arah, dan bentuk dari gunung, termasuk juga ketinggian dan kedalaman suatu tempat. Kumpulan peta dibukukan disebut atlas. Ada pula yang dibuat permukaan bulat seperti globe. Globe bisa disebut dengan seperti bola dunia. Nah, dan untuk selanjutnya terdapat jenis-jenis dari peta tersebut. Yang pertama adalah peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Peta umum adalah merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum pada suatu wilayah. Nah, maksudnya keadaan umum itu yang digambarkan meliputi objek, endapan alam atau buatan. Nah, objek alam misalnya gunung, sungai, dan dataran rendah dan dataran tinggi. Dan untuk objek buatan misalnya kota, jalan, dan kayak seperti lampu merah itu. Nah, yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus ini meliputi peta fauna di Indonesia, yang kedua peta tambang di Indonesia, dan peta cuaca di Indonesia. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Nah, pada gambar tersebut menggambarkan tentang sebuah peta Indonesia yang terbagi dalam beberapa sumber daya. Nah, contohnya ini ada persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Yang pertama ada cengkeh yang mendominasi di area Kalimantan. Nah, begitu juga coklat yang mendominasi area Jawa dan Sumatera. Dan begitu juga setiap daerah mereka mempunyai hasil bumi masing-masing, seperti cengkeh, seperti teh, dan seperti kebun sawit dan lain-lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah komponen dalam peta. Yang pertama judul. Nah, sebuah gambar peta pasti ada judulnya untuk menggambarkan peta tersebut berasal dari daerah mana. Nah, untuk yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan keterangan yang berisi gambar-gambar atau simbol-simbol beserta artinya. Nah, legenda biasanya terletak pada pojok bagian kiri bawah peta. Yang untuk yang selanjutnya adalah skala. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Untuk yang keempat adalah simbol. Nah, simbol merupakan lambang-lambang atau gambar-gambar yang menunjukkan objek alam atau buatan. Nah, pada yang sudah kakak jelaskan di atas, nah seperti itulah contohnya. Di sini ada contoh lain yang merupakan bagian dari simbol-simbol dalam peta. Nah, contoh simbol yang pertama adalah seperti sebuah kotak dengan memiliki lingkaran berwarna hitam di dalamnya. Itu melambangkan ibu kota provinsi. Yang kedua adalah hanya lingkaran dengan warna hitam. Nah, itu menggambarkan kota atau kabupaten. Yang ketiga adalah sebuah kotak panjang, persegi panjang, yang di tengahnya ada titik-titik. Nah, itu melambangkan batas provinsi pada suatu daerah. Nah, yang keempat ada persegi panjang dengan warna hitam. Nah, itu melambangkan jalan raya. Yang kelima ini adalah yang seperti gambar di atas, yaitu seperti garis-garis yang bengkok. Nah, itu melambangkan sungai. Yang keenam adalah seperti yang di atas, seperti gambar di atas, sebuah lingkaran dengan warna biru di dalamnya, itu melambangkan danau atau waduk. Nah, yang selanjutnya seperti yang gambar di atas juga, itu ada segitiga dengan warna merah di dalamnya melambangkan gunung berapi yang masih aktif. Nah, yang keempat ada gambar pesawat. Nah, gambar selanjutnya adalah gambar pesawat. Nah, itu melambangkan bandara. Nah, yang terakhir adalah persegi panjang dengan warna hitam dan di dalamnya terdapat seling-seling warna putih yang berbentuk kotak. Nah, itu melambangkan jalan kereta api. Untuk komponen selanjutnya adalah mata angin. Nah, mata angin ini merupakan pedoman atau petunjuk arah mata angin pada peta. Nah, mata angin pada peta biasanya menghadap ke utara. Nah, bentuk dari mata angin dalam peta adalah berupa tanda panah. Arah mata angin ini sangat penting karena agar tidak terjadi kekeliruan terhadap arah. Nah, untuk komponen selanjutnya ada garis astronomis.
garis astronomis ini merupakan garis khayal di permukaan bumi. Nah, dan garis astronomis terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan dari timur ke barat, sedangkan garis bujur merupakan garis dari utara ke selatan. Nah, untuk yang selanjutnya ada garis tepi. Nah, garis tepi merupakan garis yang dibuat mengelilingi gambar peta untuk menunjukkan batas dari peta tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada tahun pembuatan peta. Nah, tahun pembuatan peta merupakan kapan peta itu dibuat, dan dari tahun pembuatan peta kita dapat mengetahui peta tersebut masih layak digunakan atau tidak untuk digunakan untuk saat ini. Nah, untuk selanjutnya adalah inset peta. Apa itu inset peta? Nah, inset peta merupakan gambar peta yang ingin dipelajari karena letaknya di luar garis batas peta. Terakhir adalah tata warna. Nah, tata warna ini merupakan pewarnaan yang pada peta untuk membedakan objek satu dengan yang lainnya. Misalnya warna coklat menunjukkan daratan tinggi, dan warna hijau menunjukkan dataran rendah, dan biru itu menunjukkan apa? Ya betul, menunjukkan laut. Nah, jika kalian sudah mendengar materi yang Bapak sampaikan, sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas individu ya. Nah, alat bahannya sudah Bapak sampaikan kemarin. Kalian harus membawa alat tulis seperti buku gambar A4 dan alat tulis berupa pensil. Nah, jika ingin kalian warnai peta tersebut, nah itu boleh sekali dan akan mendapat nilai yang lebih. Nah, bagaimana cara menggambar peta? Nah, yang pertama adalah bukalah atlas. Nah, nanti Bapak akan membacakan kalian atlas masing-masing orang, dan kalian akan menggambar sesuai daerah yang kalian pilih atau peta yang kalian pilih. Nah, yang kedua, amatilah letak kota, sungai, danau, gunung, laut, dan batas-batas lainnya. Yang ketiga, buatlah garis-garis melintang dan membujur pada gambar peta asli dengan menggunakan pensil. Nah, yang keempat, berilah nomor pada setiap garis lintang, berilah huruf pada setiap garis yang membujur, nomor dan huruf dibuat dengan pinggir garis tepi. Nah, yang kelima, selanjutnya siapkan kertas yang akan digunakan untuk menggambar. Lebih baik ukuran kertas sama dengan ukuran peta aslinya. Nah, itu Bapak tidak wajibkan ya. Karena Bapak sudah menyuruh kalian menggunakan A4. Jadi kalian bisa menyesuaikan kertas tersebut dengan peta yang ada dalam atlas. Nah, untuk selanjutnya, buatlah kotak-kotak dengan ukuran yang sama seperti pada peta asli. Nah, berilah nomor dan huruf pada garis lintang dan garis bujur. Nah, gambarlah peta di atas kertas. Perhatikan setiap goresan pensil. Nah, perhatikan setiap goresan pensil harus sesuai dengan alur garis atau kotak pada peta. Nah, selanjutnya, setelah selesai menonton peta, perteballah lagi dengan bendera warna-warna sesuai dengan pada peta di atlasmu. Nah, yang terakhir, hapuslah kotak-kotak yang terbuat dari pensil tersebut dan beserta huruf dan hapus nomornya. Waktu kalian sampai jam istirahat ya. Baiklah, apa ada yang sudah selesai? Nah, jika udah selesai semua, bagus. Jika sudah selesai, ayo ke depan kumpulkan ke Bapak, bayar Bapak nilai, dan Bapak akan memberitakan nilainya besok ya. Nah, baik, terima kasih adik-adik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari kakak, ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.